Oke, Taurus, cek kolom deskripsi. Dan karena saya syutingnya outdoor juga dan di sela-sela saya kerja, di sana pool, di sana garden, jadi pastikan akan shaky ya karena angin. Bisa dilihat rambut gua ya. Oke, Taurus. Oke, Taurus. Taurus. Taurus, kartu pertama ada pionnya cawan di sini saya lihat. ada semangat berbunga-bunga di sini. Cancer, Pisces sama Scorpio saya lihat ya. Scorpionya sedikit. Oke, ada yang baru ketemu sama orang yang lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda daripada orang itu ya. Karena ini energinya baru saya lihat, tolong dong pelan-pelan saja gitu loh ya. Tidak usah terburu nafsu, ini mau dibawa kemana, ini mau bagaimana dulu. Saling mengenal saja dulu ya. Kehidupan. Dan ini gue dari tadi bacaannya soal cinta melulu deh kayaknya dari si Pisces sama si Aquarius sekarang ke Taurus. Sebenarnya gue nggak mau lo baca cinta melulu ini kah, cinta melulu ini kebanyakan mah masalah hati melulu ini saya lihat ya. Ini baru ketemu ini sama seseorang ini gitu loh, dan ada yang kenalan juga lewat online saya lihat juga ya. Ada yang dikenalin juga saya lihat, ada yang mak comblang juga saya lihat. Oh gitu. Pokok lagi manis-manisnya udahlah dijalanin aja karena ini baru pionnya, baru halaman muka, baru kata pengantarnya ya. Jadi kan bisa 50-50 gitu loh ya. Jadi kamu bisa putuskan sendiri mau lanjut atau enggak. Ya dibawa ngopi dulu, jangan lupa bayar ya, bukan pakai pay later melulu ya. Susah kalau lu pakai pay later melulu ya. Oke, next kartu selanjutnya adalah ada pionnya koin di sini. Energimu sendiri. Taurus, Virgo sama Capricorn, dan saya lihat masih ada sisi untung rugi di sini. Tapi emang bener loh, kalau memang pasanganmu itu atau hidupmu itu tidak tentang untung rugi, susah sendiri ntar. Karena apa? Satu, lu dimanfaatin orang gitu ya. Karena saya lihat ada beberapa Taurus gitu emang sudah dimanfaatin gitu, udah malas pada akhirnya ya. Untuk mau kenalan, untuk mau cipika-cipiki, untuk mau jalan di sana sini gitu ya. Saya lihat beberapa Taurus juga ada yang capek gitu loh ketika berkenalan dengan seseorang gitu ya, dan orang itu tidak menguntungkan, baik itu dalam segi asmara juga, dalam segi percintaan juga, dalam urusan hati, malas gitu. Jadi akhirnya udahlah, cut aja lah, udah cukup sampai di sini gitu loh. Jalan oke, tapi kayaknya untuk dibuat terus kayaknya nggak bisa deh, karena memang ya gimana ya, gue juga nggak mau rugi juga, malas ya. Yang gue hasilin juga nggak ngebawa gue kemana-mana, pada akhirnya gue rugi melulu gitu loh, tekor melulu gue adanya gitu loh. Dan saya lihat ada beberapa Taurus itu juga lebih memilih konsentrasi kepada urusan finansialnya, karena nih kamu ketemu sama energimu sendiri gitu loh. Jadi kamu nggak mau terlalu yang melulu berpikiran soal masalah cinta, karena memang ya ujung-ujungnya gue harus mandiri ya, gue ujung-ujungnya harus sendiri ya, gue ujung-ujungnya juga harus paham, gue harus berbuat sesuatu untuk dibuat sendiri gitu loh. Kalau nggak berbuat sesuatu itu ya udah gue nggak makan, gue nggak kerja udah gue nggak makan gitu loh. Jadi kayaknya nggak mau buang-buang waktu aja si Taurus ya, saya lihat si Taurus ya. Oke, selanjutnya ada asnya cawan di sini, lebih ke arah dominan Scorpio, sedikit Pisces, juga ada ke arah Cancer saya lihat ya. Banyak yang mau ke kamu ini saya lihat gitu loh, tetapi karena kamu juga lebih cenderung untuk menimbang-nimbang banyak hal, banyak yang harus kamu filter gitu loh. Dan kamu sendiri dalam posisi dimana kamu itu tidak terlalu mementingkan urusan asmara. Tidak semua Taurus ya, beberapa Taurus tidak terlalu mementingkan masalah asmara ketika itu berkaitan dengan sesuatu yang mengancam kamu, dalam arti yang bikin kamu bangkrut atau membuang-buang waktu kamu, tidak mengarah kemana-mana, pointless ya, artinya ya nggak ada ujung pangkalnya gitu loh. Jadi bagi kamu sudah ya sudah, enggak ya enggak gitu loh, nggak mau lagi terlalu babi bu ini itu bla 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 yang lain sebagainya, yang akhirnya itu cuma omong doang intinya. Jadi udahlah, mau move aja, mau lanjut aja, mau terus aja ya. Jadi di sini asnya cawan di sini yang saya lihat benar-benar memang si Taurusnya juga banyak didekati, tetapi Taurusnya saya lihat di sini banyak menimbang dan lebih banyak belajar dari masa lalu itu aja ya. Lebih gampang kayaknya menjalani hidup itu loh, lebih slow, lebih ngeflow aja, lebih ngalir aja sih saya lihat. Tapi emang kalau kamunya mampu, dan sekali lagi ini enggak untuk semua Taurus ya, karena ya sekali lagi lah, ini bacaannya momen, oke? Don't be so dramatic, oke? Selanjutnya adalah 3 cawan di sini, lebih banyak ya.
Pisces, Cancer, Scorpio ya. Energinya kamu satu kartu ya. Energinya si elemen air ini kamu diserbu sama elemen air gitu. Jadi saya melihat memang kamu merasa gitu ya, kamu merasa ada satu emosi yang memang tidak tersampaikan. Ada hal yang tidak bisa kamu ungkapkan. Tetapi kamu sendiri memilih untuk lebih rasional di sini saya lihat. Memilih untuk lebih rasional. Jadi lebih banyak kamu itu membuka diri dengan orang lain, lebih banyak bergaul dengan orang lain, banyak kumpul-kumpul juga saya lihat gitu loh. Sekali lagi karena kalau kamu itu membuka tangan sebenarnya ya, membuka pintu sebenarnya, membuka pintu dan jendela, banyak yang mau ke lu gitu loh. Tetapi ya itu sekali lagi kamu banyak filter, kamu banyak pertimbangan dari apa yang sudah terjadi, itu yang saya lihat. Jadi akhirnya kamu lebih banyak kayak sistem HRD gitu loh, buka pintu buat siapa aja, jalan oke, kesana oke gitu loh, sambil kamu pertimbangkan, filter aja dulu. Kalau memang ini cocok, masih tidak kamu eksekusi dulu, masih kamu lihat apakah dengan si dia ini, apakah dengan seseorang ini bisa 100% lanjut jalan dan baik ke depannya dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang kamu pertimbangkan di sini saya lihat. Dan kamu tidak terburu-buru banget tidak terburu-buru. Lebih rasional, lebih berlogika saya lihat, koin yang kamu pertimbangkan, cuan yang kamu pertimbangkan, ya, kenyamanan diri sendiri yang kamu pertimbangkan. Jadi baik ke depannya sih. Kesatria pedang di sini Libra, Gemini sama Aquarius. Aquariusnya sedikit saya lihat dan lebih banyak. Oke. Kalau kamu tidak beberapa Taurus saya lihat ya. Seperti tadi saya bilang, kalau enggak bawa kemana-mana kayaknya enggak dulu deh, udah ditendang aja, udahlah disingkirin aja gitu, karena memang tidak terlalu menguntungkan, katakanlah seperti itu. Ini bukan tentang benar, konsep benar atau salah, enggak. Karena memang kalau bagi saya sendiri, hidup memang harus seperti itu gitu loh. Dalam berteman lu juga harus ada untung rugi. Lu beneran, coba deh lu tanyakan ke diri lu sendiri. Kalau ada yang nentang saya, lu sama saudara aja pasti pergi ke yang lebih menguntungkan bagi lu. Udah, hidup itu sudah pasti untung rugi. Tetapi saya tidak ngomong seperti ini untuk semata-mata untuk semua itu diposisikan ke hal yang negatif, enggak. Karena saya berbicara tidak pernah maknanya itu dangkal dan tidak pernah semata-mata itu untuk hal yang negatif, itu bukan saya banget. Kalau kamu memang bagi Taurus, beberapa Taurus ya, kalau bagi kamu memang hal itu tidak lagi menyenangkan, tidak lagi baik gitu ya, kamu gampang mengkat. Tetapi karena di sini adalah kesatria, jadi hati-hati. Ada yang pengen mendekati kamu, ini saya lihat gitu loh. Tetapi ya itu, karena kamu masih banyak pertimbangan gitu ya, kamu oke-oke aja gitu loh. Tetapi untuk langsung ke depan nih yang terlalu jauh dan lain sebagainya, kamu masih ada beberapa pertimbangan yang memang harus dipenuhi dan bagi kamu itu penting. Pertimbangan itu harus dipenuhi, bagi kamu ini penting banget gitu loh. Oke lah. Next saya maju ke masa depan aja ya untuk Taurus gitu, The Widow. Ada yang baru mengalami perpisahan, perceraian, di sini juga saya lihat rasa sakit yang terlalu dalam, rasa sedih yang terlalu dalam juga. Saya harap tidak terlalu kamu bawa terlalu emosional ya, karena saya paham Taurus, kamu solidnya elemen tanah. Kadang kamu kalau bersedih, sedihnya luar biasa, tetapi tidak kamu tampakkan, dan itu sebenarnya itu membuat luka yang lebih dalam buat kamu, karena memang yaitu kamu kuat, I'm tough ya, bener-bener kamu menampakkan di dunia luar itu, saya mampu, saya tangguh, saya bisa, saya kuat, saya nggak terluka, tapi sebenarnya di dalam kamu terluka gitu loh. Jadi karena ini adalah di masa depan, saya harap benar-benar apa yang saya berikan ini bisa, paling tidak bisa kamu jadikan guidance, benar-benar tuntunan dulu agar bisa lebih meminimalisir dan menetralisir dan membuat lebih baik lah ke depan itu bagaimana ya. Karena ada kesedihan yang saya lihat di sini, ada perpisahan yang saya lihat di sini, ada sesuatu yang tidak pas dan memang ya sedih. Saya mau ngomong apa? Sedih ya. Jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena ya rugi.
ke diri kita sendiri gitu loh. Oke, sedih, tapi jangan terlalu dong. Seperti nasi goreng itu masih nggak enak gitu loh. Tapi gue nggak makan nasi gitu ya. Yaudah, makan roti, makan buah, makan coklat, kayak apapun yang lu itu suka ya, yang buat diri lu itu lebih untuk bisa move on, lebih bisa melihat life must go on ya, hidup harus jalan terus. Nggak bisa enggak gitu loh. Ada sesuatu di balik ini yang memang harus terjadi dan memang harus kamu pahami, harus kamu pelajari membuat dirimu lebih baik lagi. Udah seperti itu aja, simple. Making it simple, oke? The doctor. Ada katanya dokter di sini, bener-bener kamu harus memang maaf ya. Terpuruk-terpuruknya kamu, setidak mampunya kamu gitu ya. Mohon maaf, memang antara kamu harus meraih beberapa orang agar kamu itu bisa move on dan agar bisa kamu itu lebih belajar, agar bisa kamu lebih kuat, agar bisa kamu itu lebih bertahan di masa depan. Karena angin dan badai di masa depan itu lebih dahsyat, men. Jadi tenang aja. Yang kamu lalui sekarang masih ada ujian-ujian yang berikutnya. Kalau ujian ini aja kamu nggak berhasil ya, gimana kamu bisa lebih kuat di ujian yang nanti kamu akan hadapi ya. Dan kamu dipaksa untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa meraih pertolongan di luar sana untuk kamu itu lebih baik, untuk kamu itu lebih bahagia, untuk kamu itu lebih bisa move on, lebih bisa ya yang positif-positif ke depannya ya. Karena emang di sini saya melihat kamu emang dituntut untuk berdiri di kakimu sendiri dan kamu dituntut untuk mampu, dituntut untuk kamu bisa tanpa mempertanyakan kenapa ini terjadi sama saya. Oh my god. Oke, next kartu selanjutnya aja ya. The Wilderness. Waktunya untuk kamu itu bukan saya tuntut kamu untuk liar ya, enggak ya. Di sini memang dikatakan kalau kamu memang tidak bisa mempresentasikan, kamu itu tidak bisa berbuat, kamu itu tidak bisa bersikap layaknya kamu. Sudah saya katakan ya, kamera bakal shaky ya, karena saya hanya bawa lazy pot, oke? I'm not going here to do recording. I'm doing the work while I'm doing recording. I'm doing recording while I'm doing my work. Oh, what the hell? Oke lah. Jadi tolong dong kamu itu menjadi dirimu sendiri, gitu loh. Jangan kamu itu berbuat sok-sokan baik hanya karena kamu ingin menyenangkan orang itu, atau kamu jadi people pleaser ya, jadi orang yang menyenangkan orang lain gitu loh. Kamu hidup untuk menyenangkan orang lain. Senangin diri lu sendiri, bener-bener pahami gitu ya, kalau diri lu itu pantas untuk mendapatkan yang terbaik dulu daripada kamu itu berbuat yang terbaik untuk orang lain. Tolong, konsep mana yang lebih baik untuk siapa itu ditata dulu, karena dirimu itu pantas untuk mendapatkan yang terbaik dulu. Oke, the righteous di sini. Jika kamu bisa, karena ini adalah satu perjalanan. Jika kamu mampu menjadi solusi buat dirimu sendiri, bisa mengatasi kesedihanmu sendiri, benar-benar bisa untuk kamu itu menjadi dirimu sendiri ya, dalam arti yang lebih positif dan menjadi lebih baik ya, belajar dari apa yang sudah terjadi, belajar dari masa lalu apapun itu, dari semua pengalaman yang sudah terjadi ya. Di depan itu masih ada lagi yang menunggu, masih ada sesuatu yang lebih megah, masih ada yang lebih baik, tapi yaitu perjalananmu itu bertahap, tidak mudah ya. Di sini sekarang kamu bisa bersenang-senang dengan orang lain, bisa kamu itu mencari pelampiasan, bisa kamu itu ngomong ini itu, bisa kamu itu berlagak, bisa kamu itu menahan dirimu untuk tetap kuat, untuk mampu. Tapi tetap kamu harus paham batasmu itu di mana. Untuk kamu itu tidak bisa merasa aku itu tidak mampu lagi. Harus kamu pahami itu batas manusiawimu di mana. Ya, dari sana kamu belajar untuk lebih kuat, pelan-pelan, tidak usah kamu paksakan. Semua ada waktunya sendiri, semua ada perjalanannya sendiri. Oke, saya harap kamu mampu dan saya harap kamu bisa mengambil yang terbaik dari bacaan saya. See you Taurus.